Ya, nyala ya. Heeh. Oke. Oke ya, jadi lanjut. Ini habis dari kelainan optik lensa, nanti kita akan belajar mengenai aplikasi bioptik ya. Slide. Nah, jadi kita tahu mengenai asal dari bioptik. Bio adalah makhluk hidup dan optik adalah cahaya. Sehingga arti dari bioptik adalah topik dalam fisika yang membahas mengenai sifat cahaya, ya, alat optik, dan dia juga mempelajari mengenai penjalaran gelombang cahaya, ya, seperti itu ya. Nah, tetapi nanti kita akan bahas karena kita belajar biooptik, nanti fokus utama kita adalah di indera penglihatan manusia, ya, yaitu mata. Slide. Nah, ke atas lagi, sayang. Nah, ini adalah bukan maksud saya zoom. Nah, ini adalah optika geometri. Jadi tadi saya bilang ada dua ya bentuk apa namanya fisik itu, yaitu adalah optika geometri dan optika fisik ya. Nah, jadi optika geometri itu dia mempelajari sifat atau karakter propagasi cahaya dalam medium. Jadi bagaimana cahaya itu dipantulkan, bagaimana cahaya itu dibiaskan ya, bagaimana dia diteruskan, kemudian bagaimana dia mengalami penjalaran. Nanti diterapkan bagaimana dengan alat-alat optik ya, seperti itu ya biasanya. Ke bawah lagi dikit, dikit aja. Terus, terus sayang. Nah, ini jadi optika si apa namanya geometri ini kita pakai untuk penggunaan cermin dan lensa. Ya, slide. Slide lagi sayang, maaf. Nah, sedangkan kalau optika fisik kita mempelajari materialnya, keadaan fisik dan tingkah laku cahaya sebagai gelombang. Ya, jadi sifatnya yang memiliki interferensi, difraksi, polarisasi dan dispersi. Nah, kenapa ada cahaya itu apa namanya? Dia ada sifat intervensi segala macam ya, interferensi segala macam. Karena cahaya itu adalah suatu partikel. Karena cahaya itu adalah suatu foton. Kuanta-kuanta tahu ya. Jadi artinya dia punya apa namanya? Punya sifat materi. Nah, jadi kita menggunakan sifat cahaya sebagai optika fisik itu dalam penggunaan sinar laser, UV, infrared ataupun spektroskopi. Ya, seperti itu. Slide. Ngapa deh? Oke, nah jadi awal mula dari sinar ya, itu berasal dari sinar matahari tentu saja. Dari sinar matahari, kemudian nanti dia apa namanya ada gelombang elektromagnetik. Nah, sebenarnya gelombang elektromagnetik itu mulai dari yang tampak sampai tidak tampak. Nah, yang paling banyak itu dominan adalah gelombang yang tidak tampak sebenarnya dibandingkan dengan tampak. Tampak tuh sedikit sekali ya, Dek ya, cuman yang bagian tengah. Sedangkan yang tidak tampak itu ada di, jadi kalau dia terlalu pendek, nggak tampak, atau terlalu panjang juga nggak tampak dia. Ya, seperti itu ya. Jadi dia cuman yang di tengah yang bisa kelihatan. Ya, slide nanti bisa kita lihat lagi lebih dalam. Nah, ini adalah spektrum dari elektromagnet. Ya, jadi cahaya itu dia bisa apa namanya? Dia punya sifat dia bisa menjalar tanpa medium. Nah, sifatnya itu sifat elektromagnetik namanya. Nah, sifat elektromagnetik itu dia kalau kita bagi range-nya nanti dibagi menjadi 7 ya. Ada spektrum radio, microwave, infrared, cahaya tampak ya, ultraviolet, X-ray dan gamma. Bisa dilihat deh, yang radio antara panjang gelombangnya itu jauh ya. Lihat yang gamma, rekat-rekat sekali ya, deket-deket ya. Bener nggak? Ya. Nah, kalau radio tuh panjang gelombangnya jauh, microwave juga lumayan, infrared juga lumayan ya. Nah, kalau gamma tuh deket banget. Nah, jadi dia makin panjang gelombang, ya. Jadi kalau gelombangnya itu makin pendek-pendek, dia punya sifat yang jauh lebih eh, sifat radiasinya lebih tinggi. Ya, kalau dia panjang gelombangnya pendek. Makanya hati-hati kalau kena sinar gamma.
radioaktif itu berbahaya. Sifat radiasinya tinggi karena panjang gelombangnya pendek. Kalau radio nggak terlalu dia. Jadi panjang gelombangnya panjang, sifat radiasinya juga lebih sedikit, lebih kecil seperti itu ya. Jadi makin rapat eh, panasnya lebih ini, kemudian frekuensinya juga lebih tinggi. Ya seperti itu ya. Oke, slide. Nah, kita masuk ke bioptik benar. Kalau tadi mungkin tentang fisika-fisika ya, kayaknya, aduh, udah lama nggak belajar fisika, tiba-tiba lupa fisika ya. Kita belajar tentang kedokteran ya. Jadi mata, jadi cerminan dari bioptik itu di dalam tubuh kita itu adalah mata. Nah, mata itu ada secara anatomis, dia ada 3 lapisan. Lapisan terluar itu adalah sklera dan kornea. Sklera di bagian belakang, kornea di bagian depan. Tapi dia satu lapisan. Ya, Dek ya, satu lapisan pertama. Sklera di bagian belakang, kornea di bagian depan. Bagian kedua yaitu bagian koroid, badan siliar dan iris. Mata kalian ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya coklat ya. Itu karena adanya koroid, iris ya, dan dia juga ada badan siliar. Nah, baru lapisan yang paling dalam itu adalah lapisan retina ya. Nah, sebenarnya bagian interior mata itu dipisahkan oleh beberapa bagian ya. Ada dipisahkan oleh lensa, kemudian dia juga ada cairan yang bagian depan namanya aqueous humor, bagian belakang namanya vitreous humor. Nanti kalian akan belajar lebih dalam lagi nanti di fisiologi. Ini kita kenalkan aja sedikit ya. Oke, nah 3 komponen dasar penglihatan. Jadi kenapa kita bisa melihat? Jadi syaratnya pertama, mata itu harus fokus. Harus bayangan itu jatuh benar-benar letaknya pada retina. Yang kedua, harus ada sistem saraf. Jadi sistem saraf itulah yang memberikan informasi ke otak. Oh, ada visual yang kalian lihat ya. Nanti baru korteks penglihatan bisa menganalisis, oh ini gambar apa, mempersepsikannya. Ya seperti itu ya. Slide. Nah ini tadi yang saya bilang tadi ya Dek, di bagian depan itu adalah bagian kornea, di bagian depannya. Jadi yang terlihat nih putih-putih ini kalian itu bagian kornea. Nah yang di samping kanan kirinya itu adalah sklera. Jadi kalau ada orang yang kena hepatitis, tiba-tiba skleranya yang harusnya putih menjadi warna kuning. Nah jadi kita bilangnya sklera ikterik nanti gitu ya. Bahasanya seperti itu ya. Nah kemudian di bagian tengah nanti dia itu ada yang warnanya agak-agak biru. Kalau ini kan saya ambil gambar dari ini ya Dek, dari orang luar negeri. Jadi biru itu adalah iris. Di tengahnya iris itu membentuk pupil. Ya, pupil tempat lubang yang menyesuaikan cahaya. Kalau cahayanya terlalu terang, pupilnya nanti mengecil. Kalau dia cahayanya gelap, maka pupilnya membesar ya. Nanti juga dia nanti akan ada lensa ya. Nanti di situ yang di bagian dekat lensa itu ada aqueous humor cairannya ya. Kemudian ada vitreous humor. Jadi sebagian besar yang di bagian belakang itu adalah vitreous humor. Baru lapisan terdalam adalah retina. Slide. Nah ini tadi ya. Jadi mata itu bisa melihat, ditangkap, nanti dia jatuh pada retina, terbalik ya Dek ya. Nyata, terbalik, dan diperkecil. Baru nanti dia diterima di lobus oksipital, tempat korteks penglihatan. Penglihatan itu yang utamanya di bagian oksipital belakang ya. Nah, jadi hati-hati jangan terbentur bagian belakangnya. Karena di situ tempatnya pusat penglihatan gitu ya. Nanti baru dipersepsikan. Ya, jadi dia dibentuk dengan nyata, terbalik, dan diperkecil pada retina. Oke, slide. Nah, ini kita akan belajar sifat-sifat fisika ya yang dipunyai oleh mata. Jadi yang pertama, sifat fisika pertama adalah refraksi namanya. Apa itu refraksi? Jadi refraksi itu adalah bagaimana mata itu bisa mengontrol jumlah cahaya yang masuk ya. Kayak kita tadi bilang kan kalian sudah tahu ya bahwa
Kalau apa namanya pupil itu adalah lubang di bagian tengah iris ya, itu bisa disesuaikan tergantung sama jumlah cahaya. Nah, jadi terus juga itu yang pertama. Jadi refraksi pertama oleh jumlah cahayanya. Kemudian yang kedua ini, gelombang cahaya itu dia mengalami divergensi awalnya. Jadi itu nih, lihat ya. Apa namanya? Jadi awalnya ya sumber dari objek, kemudian kalau dia kena cahaya, awalnya cahaya itu didivergensikan. Ya dia menyebar awalnya. Ya dia menyebar ke seluruh arah dari setiap titik sumber cahaya. Nah, bayangin ya kalau kita nggak punya sistem optik, bagaimana dia mau jatuh tepat di retina? Bisa nggak? Nggak. Maka kita harus ada sistem optik. Sistem optik yang fungsinya mengumpulkan. Ya kan? Sudah disebar, dia harus dikumpulkan. Sehingga nanti cahaya itu betul-betul jatuh di retina. Terbayang? Ya kan? Ini ya dek, dia menyebar oleh sistem optik yaitu mata, dia nanti akan dikumpulkan sehingga dia jatuh tepat di retina. Nah, kenapa bisa sistem optik kita seperti itu? Karena sistem optik refraktif mata kita itu berbentuk konveks. Konveks, lensa konveks fungsinya mengumpulkan cahaya. Jadi secara anatomis mata kita kayak mana? Kembung kan, Dek? Nah, jadi karena kita permukaan refraktif mata kita itu berbentuk konveks. Nah, yang bentuknya konveks apa yang utama? Adalah kornea di bagian depan dan lensa juga bentuknya konveks. Maka ketika cahaya yang tadinya menyebar masuk ke mata kita, secara otomatis nanti begitu sampai di retina dia menjadi satu, terkumpul menjadi satu di retina. Ya, oke, slide. Nah itu, bentar sayang, satu lagi, bentar. Nih ya dek, jadi kalau dia benar-benar nanti penglihatannya tajam, itu harus berkumpul di satu titik. Kalau dia berkumpul di macam-macam titik, nanti hasil gambarannya akan blur, nggak nggak tajam, seperti itu ya. Jadi itu refraksi namanya. Slide. Nah, kemudian ada lagi yang dinamakan dengan daya akomodasi. Nah, daya akomodasi itu adalah kemampuan lensa untuk bisa memfokuskan objek. Itu namanya daya akomodasi. Nah, daya akomodasi ini terutama dikendalikan oleh otot siliaris. Nah, otot siliaris ini kalau dia lemas, lensanya akan gepeng, daya refraksinya akan turun. Kalau otot siliarisnya kontraksi, lensanya akan bulat. Kalau dia bulat, daya refraksinya makin meningkat. Nah ini ya, jadi ketika dia titik terdekat itu disebut dengan titik dekat atau punctum proximum, di mana di sini nanti lensa mata itu akomodasinya paling besar. Ya kan kalau kita baca dekat kan, kita biasanya lebih si otot siliaris itu sampai berkontraksi. Nah, sehingga daya akomodasinya tinggi. Tetapi kalau titik terjauh itu kita tidak perlu berakomodasi. Jadi itu disebut dengan titik jauh atau punctum remotum. Akomodasinya cukup tidak perlu daya akomodasi seperti itu ya. Nah, tetapi daya akomodasi ini tergantung umur ya. Jadi makin lama lensa itu makin tidak elastis ya. Jadi makanya kalau orang-orang tua biasanya dibantu dengan menggunakan kacamata untuk bantu meningkatkan daya akomodasinya. Makanya biasa gangguannya kan ke membaca dekat ya, karena membaca dekat itulah memerlukan akomodasi. Jadi kalau jauh itu tidak perlu akomodasi, tapi kalau dekat baru perlu akomodasi karena dia perlu refraksinya itu harus besar, harus tinggi.
Ya, slide. Nah, ini ya. Jadi kalau kita melihat objek yang jauh, jadi dia sebenarnya dia sudah paralel. Jadi dia tidak terlalu perlu apa namanya lensanya cukup gepeng aja, itu nggak apa-apa. Jadi refraksinya cukup rendah aja. Tetapi kalau melihat objek yang dekat, jadi dia si cahayanya masih diverging, jadi masih mencar-mencar. Jadi dia perlu dikumpulkan oleh lensa, daya akomodasinya harus tinggi, sehingga tadi tetap tujuannya adalah biar dia jatuh di belakang, di tepat di retina. Oke, slide. Nah, oke. Kemudian apa namanya? Mekanisme ketiga adalah mata kita itu punya sel-sel tangkap cahaya. Ya, jadi punya part retina namanya, ya, organ retina. Dia apa namanya? Adalah bagian yang paling tangkap cahaya, mengandung kurang lebih 150 juta fotoreseptor, banyak banget ya. Dan ada dua tipe, pasti kalian masih ingat, ada sel batang, rod cell ya deh ya. Ini jumlah yang paling banyak itu rod cell ya. Nah, rod cell ini dia berfungsi untuk penglihatan perifer dan saat malam. Jadi penglihatan di pinggir-pinggir dan juga pada malam. Nah, tetapi memang kekurangannya si rod cell ini tidak sensitif terhadap warna ya. Nah, kalau konsel dia berfungsi untuk penglihatan sentral ya, straight to head, dan dia untuk persepsi warna, tetapi dia juga memiliki ketajaman dan detail. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi si sel-sel tangkap cahaya itu dia kan punya fotoreseptor. Nah, fotoreseptor ini fungsinya mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Ya, fungsinya adalah fototransduksi. Ya, jadi transduksi itu adalah perubahan dari energi apapun, mau energi cahaya, energi kimia, ya, menjadi energi listrik. Jadi kalau sel-sel neuron kita itu menghantarkan listrik semua. Nah, jadi ini si fotoreseptor dia merubah yang diterima apa? Cahaya menjadi listrik. Seperti itu ya. Untuk ditransmisikan ke susunan saraf pusat. Ya, slide, Dek. Nah, ini tadi gambarnya ya, Dek. Ini gambar bagian dalam atau bagian retina. Jadi bagian retina itu kita mulainya walaupun arah datang cahayanya ke arah sana ya, tetapi kita membacanya dari processingnya itu dari ujung sampai ke dalam ya. Beda arah datangnya sama ujungnya. Jadi ini yang di paling depan itu adalah sel batang dan sel kerucut. Kemudian nanti dia akan bersatu ke bipolar sel. Kemudian nanti ke ganglion sel. Nanti habis ke ganglion sel dia nanti ke optic nerve, nervus opticus. Nervus opticus itu adalah nervus kedua, nervus kranial. Nanti baru nervus opticus dia berkumpul dari kemana? Lobus occipitalis, otak di bagian belakang. Nah, ya seperti itu ya. Jadi urutannya seperti itu. Nah, ini boleh kalian lihat yang di bawah ya, Dek. Makanya saya bilang ini kecil banget, susah. Ini sel batang, ini sel batang, ini sel kerucut. Nah, jadi sel batang dan sel kerucut inilah yang sel-sel fotoreseptor tadi. Ya, Dek ya. Nah, di mana sel fotoreseptor ini dia terdiri dari 3 bagian. Yang pertama segmen luar, ya, outer segment. Nah, disinilah yang mengandung dis ya, kayak pigmennya, ya. Kemudian ada inner segment ya. Kalau inner segment isinya itu mitokondria, organel-organel untuk dia bisa hidup, ya. Baru yang ini tempat dia bersinap dengan sel bipolar sebelum dia masuk ke otak. Maksudnya sebelum dia terus bersatu masuk ke nervus opticus tadi ya, Dek ya. Nah, ini kalau si disnya yang bagian luar ini kita keluarkan, maka seperti ini gambarnya. Jadi dia punya pigmen, nama pigmennya adalah retinal dan opsin. Slide.
Coba ke atas lagi. Salah terbalik aku dibikin. Atas deh. Ujung. Ya, ke atas lagi. Oh ya, ke bawah, berarti ke bawah. Terus, nah ini ya, jadi beda antara si sel batang dengan sel kerucut. Jadi sel batang itu dia untuk penglihatan malam hari, kalau sel kerucut untuk siang hari, di mana sel batang itu paling banyak ya jumlahnya, sedangkan sel kerucut lebih sedikit ya. Tetapi walaupun dia banyak, dia kurang tajam. Ya, jadi gambaran penglihatannya cuma penglihatan abu-abu sesuai dengan intensitas. Kalau intensitas semakin tinggi nanti jadi hitam, kalau enggak abu-abu dia. Kalau kon ya merah apa namanya? Warna ya. Merah, biru ya gitu deh ya. Kuning gitu ya. Nah, kemudian kalau yang sel batang dia sensitif terhadap cahaya, sedangkan kon dia rendah sensitivitasnya terhadap cahaya. Nah, utamanya adalah untuk penglihatan perifer, kalau batang, kalau kerucut untuk terkonsentrasi di fovea atau di bagian sentralnya. Nah, ini tadi ya. Jadi proses kenapa bisa melihat kita tuh namanya adalah transduksi. Apa tadi transduksi? Perubahan energi menjadi energi listrik. Nah, karena ini untuk penglihatan namanya adalah visual transduksi. Nah, jadi nanti si fotopigmen yang tadi di dalam disk-disknya tadi, nanti dia akan mengalami perubahan ketika dia terkena sinar. Nanti dia akan menyebabkan terjadinya potensial reseptor. Kalau sudah terjadi potensial reseptor, dia melewati ambang rangsang menjadi potensial aksi. Ini nanti lewatkan aja yang depannya. Nanti kita belajar lagi di blok fisiologi. Ini apa kayaknya agak berat ya. Nanti saya tentang reseptor. Ya, kayaknya ini dikit-dikit aja. Ya, dikit-dikit aja ya deh ya. Nanti pusing kalian ya, belum belajar padahal tentang potensial. Soalnya belum terbayang pasti tentang depolarisasi itu belum terbayang. Tapi diterima dulu aja, ya diterima dulu ya. Nah nanti yang saya bilang tadi, dis-disnya tadi atau fotopigmen itu punya opsin dan retinal. Nah opsin dan retinal inilah yang menyerap cahaya, yang dia terurai kalau kena cahaya. Nah, si fotopigmen sel batang, dia menyerap semua panjang gelombang, dan nanti tampilannya menjadi bayangan abu-abu, nanti dia intensitas aja. Kalau intensitasnya gelap banget, gelap ya, hitam. Kalau dia agak kurang gelap-gelap, abu-abu. Tapi kalau fotopigmen dari sel kerucut, dia selektif terhadap berbagai panjang gelombang. Makanya kita bisa melihat warna. Slide. Nah, ini nanti saya tinggalkan juga ini ya role play mahasiswa ini kan kalian nanti blog ini akan ada memonik ya sama kakak-kakak kelas kalian ya. Ada bukan bagi yang sudah dibagi ya kemarin ya 30-30 untuk apa namanya pembelajaran memonik belum ya Kak Hafsah. Penelitian, iya. Ada kan? Nah, jadi tahun kemarin kami penelitian tentang transduksi ini. Jadi dia dibikin role play. Nanti kalau kalian mau nonton role playnya saya kasih gambarnya. Jadi dia mengandaikan foto transduksi dengan pernikahan putri princess. Putri Disney. Lebih mudah kalian nanti mempelajarinya. Nanti saya akan tinggalkan karena ini agak sulit ya. Oke, tapi saya jelasin ya. Ini soalnya memang harus dipelajarin. Oke, lihat di sini ya. Jadi ini tadi saya bilang apa namanya? Disknya ya. Disk ini mengandung foto pigmen. Nah, jadi ini pada saat kondisi gelap. Ya, Dek ya. Ini kondisi gelap. Jadi pada waktu kondisi gelap, ini kena cahaya nggak? Kena cahaya nggak kalau gelap? Enggak. Jadi si pigmennya opsin dan retinal atau kita singkat dengan rhodopsin, dia aktif nggak? Kalau dia nggak kena cahaya? Enggak, dia menjadi inaktif.
inaktif. Nah, ya, karena dia inaktif, maka pada saat itu si siklik GMP namanya, nanti kita belajar ya, siklik GMP itu tinggi. Nah, siklik GMP yang tinggi ini bikin ion kalsium terbuka. Akhirnya terjadi apa kalau kalium terbuka? Hiperpolarisasi. Nah, kalau hiperpolarisasi, nanti neurotransmitternya bisa keluar. Nanti kita ada satu lagi slide abis ini ya. Nah, tetapi kalau terkena cahaya apa yang terjadi? Ya, maka rodopsinnya akan terurai, terbleach ya seperti itu ya. Ya, menjadi terbleach, akhirnya kebalikan dari yang tadi, ya. Kondisinya kebalikan, jadi si siklik GMP-nya menjadi berkurang. Akhirnya kalau berkurang, ininya tertutup, kaliumnya keluar. Sama terjadi hiperpolarisasi juga. Ya, seperti dan nanti kondisinya kembali lagi seperti semula. Nanti si apa namanya yang sudah terurai tadi menjadi kembali lagi. Ya, seperti itu ya. Oke, slide deh. Nah, jadi ini kondisinya yang mudah biar kalian ini pernah nonton bioskop? Pernah. Jadi kalau kalian nonton bioskop itu apa yang terjadi? Waktu di dalam bioskop itu gelap ya. Ada nggak penguraian fotopigmen? Nggak ada. Jadi pas kalian keluar dari bioskop, kalau ketemu matahari langsung kayak silau. Nah ini ya. Nah atau kebalikannya, kalau kalian apa namanya kena mataharinya terlalu banyak gitu, pas ini kayak ngelihatnya kayak tiba-tiba gelap. Nah seperti itu ya. Jadi inilah adaptasi gelap terang. Jadi pada saat selama pajanan sinar matahari terjadi penguraian fotopigmen. Akhirnya bagaimana kalau fotopigmennya terurai? Sensitivitas fotoreseptor menjadi menurun. Nah, tetapi tenang aja si fotopigmen itu akan kembali secara bertahap kalau dia dalam kondisi gelap. Nah, ya jadi ini ya contohnya ya. Jadi kalau pada kondisi awal si kalian kena panas ya, kena panas, terus kalian masuk ke dalam. Jadi waktu kalian kena panas apa yang terjadi? Rodopsinnya menurun. Ya, tiba-tiba tidak dapat melihat objek. Tetapi ketika kalian masuk lagi, nanti kalian konsentrasinya sudah cukup dapat melihat. Nah, itu dinamakan dengan adaptasi gelap. Nah, terus kebalikannya, kalau kalian masuk bioskop kan gelap berlama-lama ya. Jadi tidak ada yang terurai. Sehingga begitu kalian keluar, maka mata kalian menjadi sangat peka. Rodopsinnya maksimal ya. Sehingga pas kalian baru keluar tuh kayak ngelihat tampak bayangan keputihan. Tetapi ketika kalian sudah terpapar, diuraikan kembali, nanti sensitivitas mata menurun, kontras mata kembali, dan aktivasi lagi dari sel kerucut. Nah itu dinamakan dengan adaptasi terang. Slide. Nah ini ininya ya, yang sama dengan yang saya bilang yang tadi ya, cuman ini lebih apa namanya, lebih panjangnya ya, sama. Jadi kalau kondisi gelap, yang bentuk retinalnya itu bentuk inaktifnya, dia dalam bentuk 11 cis namanya. Nah di situ kondisinya pada saat gelap, si siklik GMP-nya tinggi. Nah tinggi menyebabkan si natriumnya terbuka, kanal natrium. Nah kanal natrium itu menyebabkan apa? Depolarisasi. Nanti dokter Budi insya Allah masuk ya, tahu nanti kalian kalau natrium masuk terjadi depolarisasi. Artinya depol, artinya D itu kurang, polarisasi negatif. Jadi selnya kurang negatif. Karena kenapa? Natrium masuk. Ya kan? Natrium masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi? Natrium muatannya apa? Positif. Kalau dia masuk ke dalam sel, artinya lebih positif. Artinya depol, kurang polar. D kurang, polar negatif.
Artinya dia kurang negatif karena masukkan ion natrium. Ngerti nggak? Ya, terjadi depolarisasi fotoreseptor. Apa yang terjadi kalau depolarisasi? Jadi si kanal kalsium terbuka. Terbuka kanal kalsium, kalsiumnya masuk ke dalam sel. Kalau kalsium masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Si neurotransmitter dilepaskan. Jadi kalsium itu, Dek, selalu menghantarkan neurotransmitter. Jadi neurotransmitter itu disimpan di dalam sel. Dia bisa keluar, kenapa? Kalau kalsiumnya ada. Yang siapa yang memasukkan kalsium? Siapa yang memasukkan kalsium? Proses depolarisasi. Jadi harus ada depolarisasi dulu. Ngerti nggak? Nulis, misalnya mana bisa nulis nih? Nggak bisa ya? Kebayang nggak? Kebayang ya? Bayang ya? Jadi dengan adanya neurotransmitter dilepaskan, terjadi depolarisasi pada off center. Jadi ada sel off center, nanti dia ke ganglion, terjadi potensial aksi, nanti dia ke korteks penglihatan. Nah, ke korteks penglihatan nanti dia dirasakan sebagai suatu kondisi gelap. Ya. Nah, kemudian kalau ada cahaya, ya, yang tadinya retinal dalam bentuk 11 cis yang inaktif, dia menjadi bentuk all trans atau bentuk aktifnya. Ya, Dek ya. Nah, nanti dia mengaktifkan seluruh senyawa-senyawa ini ya, transdusin, fosfodiesterase. Akhirnya si siklik GMP-nya menjadi turun. Ya. Kalau turun, apa yang terjadi? Natriumnya tertutup. Kalau natrium tertutup, apa yang terjadi? Tidak ada ion positif masuk ke dalam sel. Apa yang terjadi kalau seperti itu? Adalah hiperpolarisasi. Lebih negatif. Orang nggak ada muatan positif, jadi pasti dia masih negatif, ya kan? Ya, dia hiperpolarisasi. Kalau hiperpolarisasi apa yang terjadi? Bisa nggak masukin kalsium? Kalau hiper, nggak bisa. Yang bisa masukin kalsium hanya depolarisasi, ya. Jadi hiperpolarisasi, kalsium nggak bisa masuk. Kalau kalsium nggak bisa masuk, neurotransmitter bisa masuk nggak? Enggak. Jadi neurotransmitter tidak dilepaskan di sini. Ya. Akhirnya tidak ada potensial aksi di sel ganglion off center, akhirnya bisa melihat. Ya. Jadi yang akan saya tanya nanti pas ujian, tidak panjang-panjang, hanya ini saja. Pada kondisi gelap ada depolarisasi, pada kondisi terang terjadi hiperpolarisasi. Itu aja, nanti panjangnya kita di blok 6. Agak tidak jadi kita blok 6. Masuk blok 2 aja kita ya. Oke, slide. Soalnya ini masih terlalu panjang. Oke, nah kenapa kita bisa melihat warna-warni? Nah, kalau penglihatan warna itu karena ketika melihat ada rasio stimulasi dari ketiga tipe sel kerucut. Jadi sel kerucut itu ada warna apa aja? Biru, hijau, sama merah. Ya. RGB. Jadi nanti penglihatannya itu tergantung sama rasio ini gitu. Kalau misalnya warna birunya lebih kuat, berarti nanti itu warnanya biru yang terlihat. Ya. Nanti derajat eksitasinya akan ditransmisikan dan nanti dikode di otak. Nanti otak bisa melihat, oh ini warna Tosca. Oh ini kan kayak cewek ini kan. Ini warna taupe. Misalnya kan saking banyaknya cahaya, saking banyaknya warna ini kan macam-macam deh ya. Ada warna beige, ada dark beige, ada light beige. Banyak nih aneh warna ini kan, jadi saking banyaknya. Itu tergantung nanti dikode nanti di otak ya. Oke, slide. Nah ini bisa nggak ngelihat?
Kalau kalian bisa melihat berarti nggak buta warna. Bisa ya? Bisa lah, orang sudah dites. Oke, jadi dengan kalian seluruhnya aktif, jadi yang warna merahnya aktif, warna hijaunya aktif, warna birunya aktif, kalian bisa membedakan warna. Kalau bisa membedakan warna, jadi nggak buta warna ya. Jadi kalau orang buta warna itu memang biasanya dia bawaan secara genetik ya deh ya. Jadi dia memang ada gangguan gitu di sel penerimaannya sehingga proses penglihatannya juga terganggu ya. Oke, slide. Nah, oke. Bagaimana dengan aplikasi bioptiknya? Jadi untuk penggunaan bioptik ini udah luas sekali sebenarnya dipakai ya, Dek ya. Jadi tujuannya untuk medical diagnostik ya. Jadi kita apa namanya? eh, Bagaimana mendiagnosa itu dengan aplikasi bioptik, bagaimana menterapi juga pakai aplikasi bioptik, ataupun sekarang sudah dipakai untuk medical surgery. Jadi udah banyak operasi-operasi udah pakai aplikasi bioptik. Kita lihat yuk satu slide. Nah pertama lensa. Berapa orang pakai kacamata? Banyak ya pakai kacamata. Nah ini sebenarnya adalah aplikasi dari bioptik juga. Nah, lensa ini yang paling luas ya. Nah, ini ada dua jenis, pasti kalian sudah tahu. Ada lensa cembung sama lensa cekung. Tuh kan? Ya, ada lensa yang cembung tuh, ada yang biconvex ya. Ada yang campuran flat sama biconvex, ada yang konkav dengan convex ya. Ada yang satunya lagi adalah konkav. Ada biconkav, ada konkav dengan flat yang 5B itu, ada yang 6, ada yang apa namanya? Convex dengan konkav. Slide. Nah, ini fungsi dari lensa cembung atau convex tadi ya, Dek. Ini adalah lensa positif. Jadi kalau kalian ini plus berapa? Plus 1. Nah, gitu ya biasanya kan. Nah, kalau lensanya dibilang lensa plus, lensa positif berarti dia pakai lensa cembung. Nah, ini disebut juga dengan lensa positif atau lensa konvergen atau lensa konveks. Dia ciri-cirinya tebal di bagian tengah. Kenapa? Dia memiliki sifat mengumpulkan cahaya. Nah, ini tadi 3 jenisnya, ada cembung-cembung, cembung datar, cembung cekung ya. Nah, ini slide deh. Nah, itu ya. Jadi, mana tadi yang di atas? Di atas lagi, Dek. Nah, itu dia menyebar nanti oleh si cembung dikumpulkan, baru nanti dia apa namanya? Mengumpulkan di satu titik ya. Slide. Nah, ini lensa cekung, inilah yang kalian bilang minus-minus ini. Ya, Dek ya. -1, minus tengah ya. Ada lensa negatif atau lensa divergen atau lensa konkav, dia memiliki sifat menyebarkan. Nah, kalau ini beda dari yang tadi mengumpulkan, kalau ini menyebarkan cahaya. Dia lebih tipis di bagian tengahnya, ya. Oke, slide. Nah, ini kekuatan lensa. Ada yang -1, -2 tadi ya. Ini adalah kemampuan lensa. Bagaimana kemampuan lensa untuk mengumpulkan ataupun menyebarkan cahaya. Nah, ini berbanding terbalik dengan fokus lensa, di mana nanti kekuatannya dapat dihitung dengan persamaan ini 1/F, F-nya adalah meter. Ya, jadi nanti dihitung dengan satuan dioptri. Nah, dioptri itu yang -1, 2, 3 itu, ya, dioptri namanya. Nah, lensa cembung ini dia memiliki kekuatan lensa positif dan lensa cekung memiliki kekuatan lensa negatif, ya, sesuai dengan namanya. Slide. Nah, ini bagaimana pengkoreksiannya, ini juga sama, nanti dibuatkan role play sama kakak kelas kalian dulu, boleh nanti kalian nonton pakai payung-payung, nanti boleh kalian lihat ya. Ini jenis-jenis mata, ini mata normal deh ya, emetrop. Namanya emetrop atau mata normal. Jadi kalau mata normal sumber jauh difokuskan di retina tanpa akomodasi, sedangkan sumber dekat difokuskan dengan akomodasi. Tujuannya apa? Biar jatuh tepat di retina. Slide. Nah, kalau orang miopia ya, biasanya yang masih muda-muda ini miopi biasanya minus ya? Minus ya, Dek? Benar? Minus. Minus kan? Nah, miopia namanya. Artinya dia berpenglihatan dekat atau rabun jauh. Jadi berpenglihatan dekat atau rabun
jauh. Ini kenapa orang-orang seperti ini? Bola matanya tuh terlalu panjang. Atau lensanya terlalu kuat. Nah, apa yang terjadi kalau bola mata terlalu panjang atau lensa terlalu kuat? Proses akomodasinya gimana? Tinggi kan? Akhirnya apa kalau tinggi? Jadi kalau dia tanpa apa namanya? Tanpa koreksi si cahaya, titik cahaya itu jatuh di mana? Di depan retina. Bisa nggak ngelihat? Enggak, blur. Dia harus jatuh tepat di retina. Makanya dia harus dikoreksi dengan lensa konkav, cekung. Kan tadi konkav fungsinya apa? Menyebarkan. Yang terlalu kuat disebarkan lagi. Akhirnya dia tepat jatuh di retina. Ngerti nggak pola pikirnya? Itu ya. Slide. Nah, ini hiperopia yang tua-tua kayak saya. Biasanya saya sudah plus nih. Sudah nggak pakai aja. Berpenglihatan jauh ya, tapi dia rabun dekat. Nah, orang seperti ini karena bola matanya terlalu pendek atau lensa terlalu lemah. Jadi kan saya bilang tadi lensa itu elastisitasnya bisa berubah tergantung sama usia. Nah, jadi kalau lensanya terlalu lemah tadi karena usia biasanya akhirnya apa? Lensanya kalau dia bola mata terlalu pendek atau lensa terlalu lemah, ada nggak proses akomodasi? Nggak ada. Bola mata juga pendek, nggak. Jadi si cahayanya gimana? Lurus saja bakalan, nggak ada yang merefraksi kan? Akhirnya titik kumpulnya di mana? Jauh di belakang retina. Makanya dia harus dikoreksi dengan lensa konveks yang membantu. Jadi nambah nih si refraksinya. Sudah kornea, sudah si lensa, ditambah yang bentuknya mirip lagi seperti refraksinya. Ya, ngerti ya? Oke, slide. Nah, ataupun astigmatisme silinder kata kamu ya. Ada enggak silinder di sini? Ada ya? Nah, kalau orang dengan astigmatisme ini biasanya dia jatuhnya itu banyak. Jadi bukan hanya di belakang atau di depan, jadi multiple focal point ya. Biasanya. Nah, ini juga harus dikoreksi dengan slide deh. Dengan lensa spheric ya. Fungsinya untuk biar tetap jatuh di tepat di retina. Oke, kemudian nanti juga kalian bisa menggunakan bioptik untuk mengukur ketajaman penglihatan. Nah, tajam penglihatan itu kita sebut juga dengan visus, ya. Jadi pernah nggak kalau kalian mengukur minus plusnya kayak baca e gitu ya. Nah, itu namanya mengukur ketajaman penglihatan dengan visus atau namanya Snellen ya, Snellen chart namanya yang ada tulisan. Jadi bagaimana kalian bisa melihat tulisan itu masih dapat dilihat dan dapat dibedakan kan gitu ya. Ini apa nih? Huruf apa ini? Nah, masih bisa nggak dilihat? Masih bisa nggak dibedakan? Nah, jadi visus ini penting ya karena dia bisa memberikan informasi mengenai baik atau buruknya fungsi mata secara keseluruhan. Oke, slide. Nah, ini Snellen chart. Kelihatan enggak? Kelihatan ya, memang sengaja di blur dulu dikit, terang ya. Oke, slide. Iya, enggak, memang ada fase blurnya. Nah, kemudian ada juga alat untuk mengukur medan penglihatan namanya perimeter. Jadi kita bisa melihat berapa penglihatan vertikalnya, penglihatan horizontalnya ya. Bisa dilihat ya. Oke, slide. Nah, ini adalah penggunaan lain ya yang tadi kalau yang lensa tadi itu adalah penggunaan optika geometri. Kalau yang ini selanjutnya adalah optika fisik. Adalah ultraviolet. Ultraviolet ini dulu waktu zaman Covid, Dek, susah banget dicari UVC nih, sampai beli-beli.
Untuk apa fungsinya? Sterilisasi. Sterilisasi ruangan ya. Jadi di ruangan OK, kalau habis ada pasien COVID zaman dulu ingat banget, 1 jam dikunci, setengah jam dikunci ya. Dipakein, disinar dengan sinar UVC. Ada berapa banyak? Ada berapa sinar ultraviolet? 3, ya tahu pasti ya. Ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, UVA ada nggak? Ada nggak di dunia ini? Sampai nggak dia ke dunia ini? Sampai dari. Mana yang sampai ke dunia ini? Yang sampai ke dunia ini adalah UVA dan UVB. UVC nggak ada, makanya dibuat. Ini buatan apa? Buatan pabrik. Nggak ada UVC. Jadi yang ada dari sinar matahari itu sekalian keluar itu adalah UVA dan UVB. UVA paling panjang gelombangnya. UVB nomor 2 panjang. UVC paling pendek. Akhirnya dia kalau kena atmosfer hilang. Makanya nggak ada di dunia ini. UVC nggak sampai dia. Tapi itulah Allah Maha Kuasa memang nggak sampai. Kenapa? Ini kekuatannya tadi kan saya bilang panjang gelombang pendek, kekuatannya makin besar. Bahaya. Jadi jangan berani-berani kalau ada orang mengaktifkan UVC di dalam sana kalian. Mati semua nanti sel-selnya ya. Jadi nggak boleh. Ini jadi untuk fungsinya makanya bakteri bisa mati karena dia bisa merusak sel. Ya seperti itu ya. Nah kalau UVA sampai mana dia? Walaupun paling panjang dia cuman sampai epidermis. Merah ya. Mukanya kalau kalian keluar sampai merah, berarti itu UVA. Kalau UVB sampai mana? Sampai dermis. Nah, makanya yang diperlukan untuk mengaktifasi vitamin D adalah UVB sebenarnya. Jangan mentang-mentang enggak mau keluar nanti. Sudah diteliti Dokter Mayang ya, ternyata orang-orang yang sering di ruangan OK, misalnya anestesi, bedah, obgyn, ternyata vitamin D-nya turun. Sedangkan vitamin D itu fungsinya untuk apa? Banyak, tulang, kropos ya kalau nggak ada vitamin D ya, gigi, mudah karies nanti gigi. Terus vitamin D itu sekarang hormon termasuk vitamin yang perlu banget untuk inflamasi. Jadi kalau dulu waktu COVID itu harus vitamin D 5.000. Dikasih vitamin D 5.000 anak orang-orang yang terkena COVID. Ya, jadi bahaya. Jadi maksud saya harus tetap ada paparan sinar matahari kita. Apa yang kita dapat, yang pengen kita harapkan adalah vitamin UVB tadi yang saya bilang ya. Karena dia langsung sampai ke dermis. Kapan dapatnya? Jam berapa? Jam berapa? Ya benar, jam 10 ya. Yang benar itu, jadi bukan pagi-pagi berjemur. Kalau dulu pagi aja katanya. Nggak boleh. Dikit UVB-nya. Yang paling bagus berjemur jam 10 sampai jam 3. Tapi jangan pula jam 12 siang deh ya, panas ya. Jam 10 aja. Berapa lama dok? 20 sampai 30 menit. Cukup. Nggak boleh lama-lama. Ya. Tapi kalau berjemur jangan pakai sunblock. Kalau pakai sunblock hilang. Iya, kan dia ya kan dia untuk ini. Jadi kalau bisa, jadi dulu kalau orang kena COVID ya, jadi ini lagi-lagi saya baru tahu saya juga baru baca lagi tentang ultraviolet ini karena COVID dulu. Karena kan memang dianjurkan untuk berjemur. Memang betul-betul dibuka bajunya ya. Jadi makanya kalau berjemur jangan di tempat ramai ya. Di belakang rumah aja gitu ya. Karena memang kalau bisa dibuka ini.
15 menit juga udah cukup sih, jangan terlalu lama-lama, nanti kanker kulit ya. Oke. Udah ya Dek ya, jadi ultraviolet ini penting banget karena dia punya efek fisika, kimia, dan biologis. Ya, jadi memang sifatnya harus kalian tahu, terutama yang sering dipakai adalah UVC, karena dia punya kemampuan membunuh sel yang sangat kuat, makanya dia dipakai untuk sterilisasi ruangan. Ya, seperti itu. Hati-hati, jangan langsung kena sinar matahari. Jadi benar-benar sebenarnya nggak gaya-gayaan pakai apa nama tuh? Kacamata ini ya, kacamata kalau kalian jalan-jalan itu ya, kacamata hitam itu harus dipakai. Kalau nggak dipakai itu fotokeratitis dan katarak. Sampai dermis, bayangin, lensa kalian juga kena. Kalau kalian nggak pakai. Jadi bukan gaya-gayaan mau pakai ini apa nama tuh? Kacamata itu enggak, memang harus. Jadi kalau kalian berlibur harus pakai. Bukan mau biar cantik atau enggak, biar memang melindungi mata. Oke, slide Dek. Nah, mau masuk Bu Upat ya? Oke. Nah, ini infrared, ini sering juga ya untuk ngilangin pegel-pegel di badan. Ya, jadi ini sering nih fungsinya adalah untuk mengurangi spasme otot biasanya deh ya. Jadi biar lebih rileks, meningkatkan aliran darah. Ya, jadi orang-orang yang sering-sering sakit-sakit kaki, sakit pinggang misalnya, itu sering dipakai infrared ya. Atau juga sekarang sudah ada nih alat ya, jadi dia bisa mereflektif infrared fotografi. Jadi aliran vena pada kulit itu bisa terlihat ya Dek ya. Jadi tidak salah lagi nusuk infus ya. Jadi udah bisa. Tapi belum pernah saya lihat sih, belum ada maksudnya belum kita rutin. Jadi kebanyakan sudah bisa tervisualisasi walaupun tanpa bantuan infrared. Ya, oke. Slide. Nah, laser. Cewek-cewek yang suka laser di bening, misalnya di Athena. Nah, ini ya, penggunaannya juga sama, jadi biooptik juga itu dasarnya. Laser, fungsinya untuk merejuv, ya, untuk memperbaiki regenerasi sel kulit, ya Dek ya. Seperti itu ya, penggunaannya juga penggunaan biooptik, tergantung. Nah, ataupun laser itu dia bisa memotong jaringan. Ya, laser-laser yang seperti CO2, ya, dia bisa memotong tahi lalat. Tahi lalat yang besar itu bisa dipotong dengan laser. Iya, ada dibius. Kalau ada dibius kita dilaporin polisi. Ya, bisa. Atau itu nah, penggunaan laser pada pada operasi itu sering juga dipakai karena dia lebih minimal perdarahan. Ya, slide. Nah, satu lagi mikroskop. Mikroskop itu juga biooptik ya, karena dia juga menggunakan lensa di situ ya. Jadi bisa melihat sel-sel yang kecil, bakteri-bakteri yang kecil ya. Oke, slide. Habis. Nah, pas jam 9-nya lewat dikit, Bu. Masuk. Terima kasih. Mungkin ada yang belum jelas. Nanti saya share slide-nya ke siapa? Sama yang tadi ya, yang apa? Role play tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Mungkin sesi diskusinya kita kita tunda dulu karena tadi Bu Fat sudah WA mau masuk ya. Nanti kalau memang ada yang masih mau ditanyakan boleh WA atau nanti temuin saya di bagian prodi atau di bagian fisiologi. Ya, terima kasih banyak ya Dek atas partisipasi dan penerimaannya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Ya, tadi yang terlalu ribet tadi kayak yang transduksi tadi, mungkin yang penting tadi yang titik tekannya hanya di hiperpolarisasi dan depolarisasi saja, nggak usah terlalu dalam karena memang kalian materi mengenai biolistrik belum, tentang reseptor juga belum.
Ya, tapi kalau apa boleh untuk kalian baca dan diperdalam lebih lanjut ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.